Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai food aditif atau bahan tambahan pangan. Secara definisi, bahan tambahan pangan merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pada umumnya, produk makanan yang diproduksi saat ini tidak hanya memperhatikan dari kandungan gizinya, namun juga akan memperhatikan bagaimana produk tersebut dikemas, kemudian dan juga diolah. Untuk itu, para produsen yang produksi makanan akan menggunakan teknologi yang tinggi dengan memberikan bahan tambahan ke dalam produknya sehingga akan memperbaiki karakter dari produk makanannya. Beberapa bahan tambahan yang digunakan diantaranya adalah ada pewarna, ada pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, pengental, dan masih banyak lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722, Strip Menkes Strip 11/88, bahwasanya bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Jadi di sini BTP atau food additive ini berbeda sama ingredient. Contohnya saja, kalau kita membeli produk roti begitu ya, kalau ingredientnya berarti di situ ada susu, ada telur, nah begitu ya, ada keju, itu adalah ingredient dari roti misalkan saja. Berbeda, kalau food additive ini berarti zat tambahan yang ditambahkan agar memiliki misalkan saja tampilan yang lebih baik, berarti ditambahkan pewarna. Kemudian agar awet, maka ditambahkan natrium benzoat misalkan, biar tahan lama. Itu adalah bahan-bahan tambahan. Jadi bahan tambahan ini bisa jadi memiliki kandungan gizi atau tidak memiliki kandungan gizi sama sekali. Nah, salah satunya adalah kita akan bahas di sini. Yang pertama, warna. Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor, di antaranya cita rasa, warna, tekstur, nilai gizinya, dan juga sifat mikrobiologisnya. Namun sebelum faktor-faktor tersebut dipertimbangkan, dikaji, maka faktor visual itu adalah yang pertama dilihat atau kadang menentukan konsumen untuk membeli suatu produk. Produk makanan yang memiliki gizi yang bagus, enak, teksturnya baik, namun look-nya atau tampilannya kurang bagus, maka tidak akan menarik konsumen untuk membeli. Warna itu juga sebagai indikator dalam memproduksi atau dalam produksi pangan tersebut dalam hal kesegaran atau dalam hal kematangannya. Beberapa contoh pewarna yang digunakan dalam bahan tambahan pangan diantaranya adalah amaran, ada indigo karmin, dan ada naphthol yellow. Nah, di sini ada beberapa sebab, ada 5 sebab suatu makanan itu berwarna. Yang pertama adalah pigmen secara alami yang terdapat pada tanaman dan hewan. Misalkan saja, pada dedaunan, daun bisa berwarna hijau karena ada kandungan klorofilnya. Berarti di sini
Yang menyebabkan hijaunya daun adalah karena ada klorofil, ada pigmen yang secara alami. Yang kedua adalah karena reaksi karamelisasi yang timbul bila gula itu dipanaskan. Jadi ketika gula itu dipanaskan, maka akan berwarna coklat karena timbul reaksi karamelisasi ini. Kemudian yang ketiga adalah warna gelap yang timbul karena ada reaksi Maillard, yaitu antara gugus aminoprotein dengan gugus karbonil gula produksi. Contohnya adalah pada susu bubuk, ya, ketika disimpan terlalu lama maka akan menghasilkan warna yang lebih gelap, ya. Kemudian berikutnya adalah reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna hitam atau coklat gelap. Hal ini akan terjadi reaksi oksidasi. Ya, misalkan saja ketika kita mengiris apel, ya. Ketika kita mengiris apel, maka pada permukaan apel itu akan menjadi lebih coklat lama-kelamaan. Nah, di sini karena ada reaksi enzimatis atau karena di sini adalah reaksi oksidasi ini akan dipercepat dengan adanya logam. Kita mengiris apel itu kan berarti ada senyawa organik yang kemudian akan bereaksi dengan logam yang kita gunakan pada pisau tersebut, ya. Sehingga terjadilah warna atau timbullah warna coklat pada permukaan apel atau pada permukaan kentang yang kita iris. Nah, kemudian berikutnya adalah penambahan zat warna. Penambahan zat warna inilah yang kemudian kita gunakan pada produk makanan, ya, zat aditif. Baik ini bisa secara alami maupun sintetik. Jadi zat warna ini bisa zat warna yang dari alam atau zat warna yang kita buat sendiri atau sintetik. Beberapa pewarna alami yang tergolong aman, di sini ada kurkumin, biasanya dari kunir, ya, kunyit, kemudian ada riboflavin, kemudian ada karmin, ada klorofil, karamel, karbon tanaman, kemudian beta karoten, ekstra anato, dan masih banyak, ya. Biasanya ini berasal dari buah-buahan, sayuran, atau bisa juga dari rimpang, ya. Berikutnya, di sini adalah beberapa sifat pigmen. Ini adalah beberapa yang dari tanaman, ya. Ada jenis pigmen, ada antosianin, senyawanya adalah antosianin. Ini jumlah senyawa ada 120, ya. Ini berdasarkan sumbernya adalah dari Kimia Pangan dan Gizi yang ditulis oleh Winarno. Nah, ternyata dia peka terhadap perubahan pH, kemudian juga panas, ya. Kemudian ada flavonoid yang memiliki warna dari tak berwarna hingga kuning, ya, umumnya bersumber dari tanaman. Kemudian dia terlarut dalam air dan juga memiliki kestabilan tahan terhadap panas. Kemudian ada santon, ada klorofil, kemudian ada pigmen heme. Pigmen heme ini biasanya adalah dari hewan, ya, hemoglobin, ya. Jumlah senyawanya ada 6, kemudian bisa larut dalam air, kemudian peka terhadap panas. Ini salah satu zat warna, yaitu dari klorofil. Nah, klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat dalam kloroplas bersama-sama dengan karoten dan xanthofil. Nah, klorofil yang berwarna hijau dapat berubah menjadi hijau kecoklatan atau coklat karena akibat substitusi magnesium oleh hidrogen membentuk phiofitin, atau di sini adalah klorofil yang kehilangan magnesium. Jadi biasanya di sini reaksinya akan berjalan semakin cepat, yaitu akan menjadi coklat ini karena kehilangan magnesium akibat adanya penambahan asam. Jadi memang asam-asam itu dapat melarutkan mineral, ya, sehingga otomatis klorofil yang ada kandungan magnesiumnya akan kehilangan magnesium dan kemudian menjadi coklat. Berikutnya di sini adalah pewarna makanan yang sintetis, ada tartrazin, ada kuning quinolin, ada karmoisin,
ada eritrosin, ada indikotin, ada coklat HT, ada hijau FCFF, dan masih banyak pewarna-pewarna makanan sintetis. Baik, kita berlanjut ke pemanis buatan. Zat pemanis ini biasanya adalah zat sintetik, ya. Di sini merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis dan dapat mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. Ya, biasanya memang kalorinya ini cukup tinggi atau bisa jadi cukup rendah, ya. Dan di sini tidak memiliki kandungan gizi. Beberapa contoh pemanis buatan adalah sakarin, siklama, dan aspartam. Di luar negeri, senyawa-senyawa ini dilarang penggunaannya, ya, karena menyebabkan beberapa penyakit. Namun di Indonesia masih diperbolehkan, ya. Misalkan saja siklamat, di Indonesia masih diperbolehkan. Padahal di sini hasil dari metabolisme siklamat yaitu sikloheksamina merupakan senyawa karsinogenik. Jadi ini cukup berbahaya, ya, dapat menyebabkan kanker, ya, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga di sini berdasarkan penelitian bahwasanya pembuangan sikloheksamina melalui urin dapat merangsang tumbuhnya tumor pada kandung kemih pada tikus, ya. Berikut merupakan struktur dari sakarin dan natrium siklamat. Kalau sakarin ini memiliki kemanisan 400 kali lebih dari larutan sukrosa 10%. Nah, begitu juga dengan natrium siklamat. Natrium siklamat ini memiliki kadar kemanisannya 30-50 kali lebih tinggi daripada sukrosa. Kalau di luar negeri memang beberapa pemanis buatan ini dilarang penggunaannya, ya, karena merupakan senyawa yang karsinogenik, ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap pemanis buatan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengawetnya. Jadi pengawet ini merupakan zat aditif yang dapat mencegah atau menghambat terjadinya fermentasi atau pengasaman atau penguraian lain pada makanan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. Contohnya ada asam asetat, asam propionat, kemudian asam benzoat. Ada zat pengawet organik yang biasanya dipakai adalah ada asam sorbat, asam propionat, kemudian asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Nah, di sini salah satunya adalah asam sorbat yang memiliki mekanisme dapat mencegah pertumbuhan mikroba adalah dengan cara mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Jadi di sini struktur dari alfa DNA ini pada asam sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak oleh enzim. Berikutnya adalah zat pengawet anorganik yang sering digunakan adalah sulfit, nitrat, dan nitrit. Jadi kerja dari sulfit di sini digunakan sebagai pengawet, yaitu dengan cara menembus dinding sel mikroba yang bereaksi dengan asetaldehid, membentuk senyawa yang tak dapat difermentasi oleh enzim, kemudian mereduksi ikatan disulfida enzim dan bereaksi dengan keton, membentuk hidroksisulfonat yang dapat menghambat mekanisme pernafasan. Manfaat dari sulfit yang lainnya adalah dapat bereaksi dengan gugus karbonil yang dapat mengikat melanoidin sehingga dapat mencegah timbulnya warna coklat. Selain sulfit, ada juga nitrit dan nitrat yang umumnya digunakan dalam proses kuring daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan merupakan zat aditif yang dapat menghambat atau mencegah proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketengian.
Di sini contohnya adalah TBQH, yaitu tertiary butylpropinon. Antioksidan sendiri merupakan senyawa yang keberadaannya mengganggu reaksi rantai radikal bebas, seperti halnya dalam reaksi oksidasi lipida. Secara umumnya di sini mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi lemak, ya. Biasanya di sini antioksidan itu harus memiliki sifat tidak toksik, kemudian efektif pada konsentrasi rendah, yaitu antara 0,01 sampai dengan 0,02%, yang dapat terkonsentrasi pada permukaan lapisan lemak dan harus dapat tahan terhadap kondisi pengolahan pangan. Beberapa contoh antioksidan antaranya ada BHA, butyl atit hidroksianisol, yang dikenal sebagai BHA, ya. Di sini yang merupakan antioksidan makanan yang dilarutkan dalam propilen glikol. Biasanya digunakan dalam berbagai kosmetik, kemudian dan juga farmasi. BHA sendiri merupakan antioksidan yang terdiri dari campuran dari 2 isomer senyawa organik, 2 ter-terir butil 4 hidroksimisol dan 3 ter-butil 4 hidroksianisol. Berikutnya adalah anti kempal. Di sini adalah zat aditif yang dapat mencegah menggumpalnya makanan serbuk, kemudian tepung atau bubuk. Biasanya di sini ada kalium silikat. Contohnya misalkan agar tepung terigu itu tidak menggumpal, maka diberikanlah anti kempal, atau biar susu itu tidak menggumpal, maka diberikanlah anti kempal. Contohnya adalah kalium silikat. Anti kempal atau anti kerak di sini diberikan pada bahan yang berbentuk butiran yang bersifat higroskopis agar mempertahankan butirannya. Nah, zat anti kerak akan melapisi partikel bahan dan menyerap air berlebihan atau membentuk campuran senyawa yang tak larut. Ini adalah struktur dari kalium silikat. Berikutnya adalah penyedap rasa atau aroma, yang merupakan zat aditif yang dapat memberikan atau menambah atau mempertegas rasa. Contohnya adalah monosodium glutamat. MSG sendiri di sini dibuat melalui proses fermentasi dari tetes tabulase oleh bakteri, yaitu bakterinya adalah Brevibacterium lactofermentum, yang dalam proses fermentasinya pertama kali akan menghasilkan asam glutamat, kemudian tambah dengan soda atau sodium karbonat sehingga membentuk monosodium glutamat. MSG sendiri ditemukan oleh pertama kali adalah oleh Dr. Kikunai Ikeda, yaitu orang Jepang yang belajar di Jerman pada tahun 1908. Dr. Ikeda sendiri memusatkan penelitiannya pada bumbu tradisional Jepang, yaitu pada kaldu yang terbuat dari rumput laut atau kombu. Kemudian dia berhasil mengisolasi sumber rasa unik tersebut, yaitu asam glutamat, yang diperkenalkan dalam bahasa Jepang yaitu sebagai umami. Penemuan MSG oleh Dr. Ikeda sendiri diawali dengan keprihatinannya terhadap kondisi fisik rakyat Jepang yang tidak sama dengan kondisi fisik orang Jerman. Yang kala itu dia belajar di Jerman. Kemudian dia meneliti juga tentang mengenai masakan atau cita rasa dari masakan Jepang dan juga Jerman yang memiliki rasa yang hampir sama. Kemudian dengan penelitian tersebut, dia dapat memperbaiki kondisi fisik bangsanya melalui bumbu masak yang dapat menambah cita rasa dan kelezatan makanan Jepang. Berikutnya adalah pengatur keasaman. Di sini merupakan zat aditif yang dapat mengasamkan atau menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya adalah ada asam laktat, ada asam sitrat,
ada natrium bikarbonat, ada natrium hidroksida. Tujuan dari pemberian pengatur keasaman ini adalah untuk memperbaiki dan mempertahankan keasaman makanan hingga mempunyai rasa yang diinginkan atau dapat meningkatkan kestabilan makanan. Jadi di sini dilihat produk makanan tersebut apakah memiliki pH asam atau memiliki pH basa. Ya, ketika dia ingin memperbaiki keasaman maka akan ditambahkan senyawa-senyawa yang bersifat asam, misalkan asam sitrat atau yang lainnya. Kemudian dan memang pengatur keasaman ini dapat digunakan juga untuk menetralkan, ya, dapat menetralkan. Jadi kalau misalkan dalam bahan pangan itu asam, maka ketika ditambahkan dengan senyawa yang basa, misalkan natrium karbonat, maka akan lebih netral. Contoh yang lain di sini adalah sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat, ya, atau baking soda. Baking soda itu digunakan untuk membuat kue. Jadi di sini akan bereaksi dengan komponen asam yang dalam butter. Jadi kalau misalkan membuat kue ada butter yang kemudian di sini akan bereaksi dengan natrium bikarbonat atau baking soda. Pada reaksinya akan melepaskan karbon dioksida, ya, yang kemudian menyebabkan perluasan adonan dan membentuk tekstur yang berkarakter pada kue atau roti. Berikutnya adalah ke pemutih dan pematang tepung, yaitu di sini merupakan zat aditif yang dapat digunakan dalam proses pemutihan atau pematangan tepung, ya, sehingga memperbaiki mutu dari pemanggangan. Misalkan di sini zat yang digunakan adalah asam askorbat dan kalium kromat. Tepung terigu yang baru itu biasanya adalah berwarna kekuningan atau bersifat kurang elastis. Lah, untuk memperoleh terigu yang bernilai atau bermutu baik, maka diperlukan pemeraman, ya. Karena dalam pemeraman ini cukup lama, maka kurang efektif. Sehingga untuk proses mempercepat, maka ditambahkanlah pemucat yang bersifat oksidator. Di sini, ikatan rangkap yang terdapat dalam karotenoid atau xanthofil akan dioksidasi. Sehingga di sini dalam degradasi pigmen, karotenoid akan menghasilkan senyawa yang tak berwarna. Itu adalah mekanisme kerja dari pemutih atau pemucat. Yang berikutnya adalah pengemulsi atau pemantap dan pengental atau emulsifier. Nah, di sini zat aditif ini dapat digunakan untuk membentuk atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Nah, zat-zat yang digunakan sebagai pengemulsi di sini memiliki sifat polar dan non-polar. Kalau polar berarti nanti akan bereaksi dengan senyawa-senyawa yang dalam bahan pangan itu yang bersifat polar. Sedangkan kalau yang non-polar biasanya akan bereaksi dengan lemak atau lipid. Ini adalah contoh dari amonium alginat, yaitu yang digunakan sebagai stabilizer pada makanan. Ya, jadi di sini memiliki gugus yang baik polar maupun gugus non-polar. Ketika dia gugus polar, maka akan bereaksi dengan air, tapi kalau gugusnya non-polar, maka akan bereaksi dengan minyak, ya, sehingga dapat digunakan sebagai pengemulsi pada makanan. Berikutnya adalah sequestran. Di sini merupakan zat aditif yang dapat mengikat ion logam yang terdapat pada makanan sehingga dapat memantapkan aroma, warna, dan tekstur. Contohnya adalah EDTA dengan asam fosfat. Jadi sequestran merupakan di sini tambahan makanan yang dapat mengikat logam, ya, yang dalam makanan sehingga dicegah terjadinya proses oksidasi yang menimbulkan perubahan warna maupun aroma. Berikutnya adalah kita akan bahas mengenai dosis. Jadi dosis di sini untuk zat aditif harus diatur dosis dan ukurannya. Tidak boleh sembarangan dalam menambahkan zat aditif. Ada aturan-aturannya. Kemudian di sini ketika aturan itu dilanggar atau ketika ukuran
dalam penambahan zat aditif itu sembarangan, maka dapat menyebabkan penyakit dalam jangka waktu yang lama. Kita tidak boleh berlebihan dalam hal apapun, baik itu dalam makanan maupun apapun itu. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya, karena Allah sendiri tidak suka sama orang yang berlebihan, ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, Allah sendiri tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan, karena ketika berlebih-lebihan maka akan menyebabkan efek yang tidak baik, ya. Di sini ada beberapa zat aditif yang dilarang berdasarkan Permenkes RI nomor 722 Menkes strip per strip 9 strip 88. Di antaranya adalah natrium tetraborat atau boraks, kemudian formalin, formaldehid, kemudian minyak nabati yang dibrominasi, kemudian chloramphenicol atau kalium klorat, ya, kemudian dietil perakarbonat, nitrofuranson, kemudian asam salisilat, kemudian PP-penitilkarbamida, kemudian rodamin. Ini adalah beberapa contoh senyawa aditif atau zat aditif yang digunakan sebagai pewarna, yaitu ada rodamin B, ada metanyl yellow, ada dulsin, ya. Nah, beberapa senyawa aditif ini tulisan dalam komen, ya, kemudian berikan penjelasan digunakan untuk bahan makanan apa. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.